Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya di dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan adik-adik yang terkasih, selamat sore. Selamat sore. Berkah dalamnya tidak usah diulang karena tadi sudah. Hari ini kita bersama-sama merayakan pesta Tritunggal Maha Kudus. Dalam merayakan ini atau berpikir mengenai Tritunggal, sering kita berpikir yang tinggi-tinggi, muluk-muluk, dan sering bingung. Suatu hari ada orang tanya pada saya, "Romo, kok Tuhannya Romo 3 sih?" Nah, karena saya kenal dengan teman saya yang tanya, saya jawab, "Karena Tuhan kami itu cinta. Kalau sendiri gimana bisa cinta? Maka bertiga bisa saling mencintai. Kedua, dia nggak kesepian. Kalau Tuhan satu tok di sana, sepi dong." Nah, lalu teman saya, "Oh iya," dan tidak tanya lagi. Jadi, apakah secara teologi ini benar atau tidak penting, tapi minimal teman saya lalu, "Oh iya," lalu tidak bertanya lagi. Dan sampai sekarang hubungannya sangat baik dan tidak ada soal apakah 3 atau 2 atau 1 itu tidak penting. Tapi memang sering orang bingung. Bahkan beberapa santo dulu bingung. Sampai ada cerita yang menarik. Santo Agustinus suatu hari jalan-jalan di pantai. Lalu lihat seorang anak kecil membuat belumbang. Belumbang itu sumur kecil dekat pantai. Lalu dia memasukkan air itu ke sumur itu terus. Nah, dia lihat anak kecil, ini kok ada anak edan. Bagaimana bisa memasukkan air laut yang banyak ke sumurnya yang kecil? Kan tidak mungkin. Kamu edan ya. Anak kecil itu juga tertawa pada Agustinus. "Nah, kamu juga edan." "Loh, edannya apa? Masa kamu memikirkan mengenai Tuhan dalam pikiranmu, otakmu yang kecil itu? Tuhan itu lebih besar, lebih hebat dari kamu. Tidak mungkin kamu mengerti 100% tentang Tuhan." Para teolog apa ngerti? Enggak. Itu kan berteologi. Maka menurut saya memang
Silakan Bapak Ibu, saudara-saudara mau berpikir tinggi-tinggi silakan. Tapi kalau pusing jangan mengeluh. Karena tidak akan mungkin tahu persis. Manusia kok ingin tahu persis tentang Tuhan. Tuhan tahu persis tentang kita. Tapi tidak, kita bukan sebaliknya. Otak kita itu kecil. Sedikit pusing saja sudah bingung, nggak tahu utara selatan. Maka justru rendah hati menerima. Maka bagi saya merenungkan mengenai Tritunggal ini, saya lebih melihat apa yang diungkapkan di dalam bacaan, terutama bacaan Injil hari ini, di mana di sana dikatakan Tuhan Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia, bukan untuk menghukum dunia, tapi untuk menyelamatkan. Allah mengutus anaknya menyelamatkan kita. Artinya apa? Allah mencintai. Dan dari pengalaman saya kira juga pengalaman Bapak Ibu, yang bisa kita renungkan justru bahwa Allah kita memang Allah yang mencintai kita sejak awal. Singkatnya adalah sejak saya di kandungan ibu saya. Tuhan yang menciptakan, Allah Bapa menciptakan saya lewat Bapak Ibu saya. Tuhan menciptakan alam ini untuk kita semua. Tuhan menciptakan segalanya ini. Itulah Allah yang mencintai dunia, mencintai kita semua. Tapi dalam perjalanan hidup manusia, manusia yang dicintai ternyata sok nakal. Gampangannya nggak manut dengan Allah. Maka kadang-kadang dalam kitab suci dikatakan Allah marah. Allah mau menghukum tapi nggak jadi ngukum. Karena Allah kita itu Allah yang berbelas kasih. Dalam bacaan pertama dikatakan Allah pemurah. Secara singkat Allah yang pemurah bagi saya artinya apa? Allah ternyata dalam perjalanan hidup saya, Dia memberikan Yesus kepada saya untuk menyelamatkan saya. Yesus tidak menyelamatkan saya dari lahir saya, karena saya belum kenal. Ibu saya ya, tapi yang saya kenal Bapa menciptakan saya. Dan dalam perjalanan saya, Yesus ternyata diutus Bapa untuk menyelamatkan saya dari dosa. Bahkan Dia rela mati untuk kita semua. Ternyata tidak cukup itu. Dalam perjalanan berikut ternyata setelah Yesus bangkit dan naik ke surga, Allah tetap mencintai manusia dengan mengutus Roh Kudus tinggal di dalam hati kita masing-masing. Sehingga kita bisa saling mencintai, kita bisa menyebut Allah sebagai Bapa kita. Sampai kapan? Sampai kita mati. Karena kalau mati, kita sudah ke sana, Roh Kudusnya juga ke sana. Dalam bahasa sederhana, saya mengatakan perayaan Tritunggal ini mau mengatakan bahwa Allahku adalah Allah yang mencintai aku sejak awal dalam hidupku dan seterusnya sampai akhir hidup saya. Dan itu bukan saya saja, tapi Bapak Ibu dan semua manusia. Maka perayaan hari ini adalah perayaan cinta yang begitu besar, bahwa Allah sungguh mencintai. Maka pertanyaannya adalah, kalau Allah begitu mencintai saya, apa yang diharapkan dengan merayakan cinta Tuhan untuk hidup saya? Menurut saya adalah supaya kita juga membawa cinta itu kepada orang lain. Artinya kita yang mengalami cinta Tuhan yang begitu besar, kita diharapkan mewartakan cinta Allah Tritunggal itu kepada orang-orang lain. Pada keluargaku, pada lingkunganku, pada masyarakatku, di tempat kerjaku, terutama di zaman ini di mana konflik dan perang begitu banyak. Kita diajak membawa kasih, cinta, seperti yang dilakukan Allah kepada kita. Itu berarti apa? Kita diajak untuk membangun persaudaraan di dalam dunia ini, dalam masyarakat kita, di dalam hidup kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau? Apakah kita yang mengalami cinta Tuhan yang begitu besar, kita mau menjadi tanda cinta Tuhan
bagi sesama, bagi orang lain. Suatu hari saya berkunjung ke teman saya, dan keluarga teman saya ini ternyata waktu itu memberikan inspirasi pada saya. Saat saya melihat keluarga itu, saya tinggal di situ 3 hari, saya merasa inilah keluarga yang bersemangat trinitaris. Keluarga yang sungguh saling mencinta seperti Allah Tritunggal. Mereka bukan Allah, tapi mereka semua gambaran Allah yang saling mencinta. Apa yang dibuat mereka? Sederhana. Kebetulan anaknya hanya 1, bapak, ibu, dan anak. Yang saya lihat tiap hari itu, bapak ibu itu begitu rukun, apa-apa diomongkan. Dan mereka omong juga dengan anaknya. Anaknya ada apa-apa omong dengan ibunya, dengan ayahnya. Malam hari mereka doa bersama, lalu ada omong-omong sebentar. Baru mereka saling memberkati dan tidur. Bagi saya sederhana, tapi bagi saya itu menunjukkan inilah keluarga sederhana yang mengungkapkan cinta Allah di dalam keluarganya. Dan waktu saya tanya kegiatan mereka apa, ternyata 3 orang ini sangat aktif di luaran. Ibunya aktif di gereja, di WK dan macam-macam, bapaknya aktif macam-macam, anaknya juga. Jadi mereka ternyata juga mencoba membangun kasih persaudaraan keluar, tidak hanya di rumahnya sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kita semua bisa menjadi seperti itu. Maka marilah kita mohon di dalam perayaan Ekaristi hari ini, supaya cinta Trinitas itu, cinta Allah yang besar itu, berkembang dalam hidup kita, dan kita rela untuk diutus menjadi tanda cinta Tuhan bagi sesama kita, bagi zaman kita ini. Amin.